Oke, halo semuanya. Melanjutkan dari episode sebelumnya yang dimana Mike terlihat sangat murka karena Walter berhasil menyembunyikan Metal Man dan menggagalkan rencananya. Di sini Walter berjanji bahwa Mike akan tetap mendapatkan bagiannya. Mike hanya perlu mengikuti ide yang dia tawarkan. Apa yang akan dilakukan Walter dan apakah Jesse akan kembali bergabung dengannya? Well, ini adalah lanjutan season 5 dari film yang berjudul Gak berselang beberapa lama dari bentrokan itu, pertemuan dengan pembeli Metal Man langsung dilakukan. Kalimat pertama yang Walter katakan pada pembeli itu adalah Metal Man yang mereka tunggu gak akan datang. Karena Metal Man itu jauh lebih berharga di tangannya daripada di tangan siapapun. Ternyata ide yang Walter maksud adalah menjadikan pembeli itu sebagai distributor mereka. Pria yang bernama Declan ini langsung menertawakannya. Ngapain dia butuh Walter sedangkan mereka bisa memasak sendiri? Disinilah Walter mengatakan bahwa dia mengetahui kalau produk Declan hanyalah tiruan dari Crystal Meth yang Walter ciptakan. Kini mereka diberi kesempatan untuk menjual sendiri produk yang asli. Dengan kemurnian 99,1%, mereka bisa menjual dengan harga 2-3 kali lipat lebih tinggi. Sempat terjadi ketegangan di sini karena pria itu mengaku nggak mau menjadi bawahan Walter. Dia bisa aja langsung nembak Walter saat ini dan Walter akan mati dengan produknya. Betul. Tapi tanpa Walter dan Jesse, dipastikan dia nggak akan bisa menghasilkan $130 juta dari Metal Man itu. Now you listen to me. You've got the greatest meth cook in America. No, the two greatest meth cooks in America. Kini Walter meminta pria itu untuk memberikan $5 juta kepada Mike sebagai uang muka. Power Walter yang begitu mendominasi membuat pria itu penasaran dengan siapa dia berbicara. Hingga Walter mengatakan, I'm the man who killed Gus Fring. Now, say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Singkat cerita, kesepakatan pun didapatkan. Meski Walter sempat memuji dan melibatkan nama Jesse dalam negosiasi itu, tapi Jesse tetap pada keputusannya. Keputusan untuk tetap keluar dari bisnis itu. Tapi anehnya, Walter di sini seperti nggak ada tendensi untuk membicarakan tentang 5 juta bagian Jesse nih teman-teman. Sesampainya mereka di kantor, Jesse sempat ngucapin sampai jumpa pada Mike. Tapi Mike menegaskan bahwa nggak ada kata sampai jumpa karena mereka nggak akan bertemu lagi. Mike juga berpesan pada Jesse agar dia bisa menjaga dirinya. Kelihatan di sini kalau bonding antara Mike dan Jesse itu bagus banget. Beberapa saat setelah itu, Walter meminta bantuan Jesse memindahkan Metal Man yang dia sembunyikan di car wash-nya. Tatapan Skylar melihat aktivitas ini membuat Jesse membayangkan betapa tertekannya wanita itu. Yang lebih mirisnya, Skylar berpikir bahwa Jesse adalah salah satu pengaruh di balik aktivitas Walter. Padahal sebaliknya. Kita berpindah pada sebuah tempat yang agak asing. Ternyata itu adalah bank tempat Mike menyembunyikan kekayaannya nih teman-teman. Semua uangnya diwariskan atas nama keponakannya Kelly. Entah kenapa selalu Kelly. Mungkin jawabannya bakal kita dapatin di series Better Call Saul. Police search warrant! Sesampainya Mike di rumah, dia tiba-tiba datang menggeledah rumahnya. Mike yang selalu menyadap percakapan mereka tentu nggak kaget lagi, karena dia udah 10 langkah di depan mereka. Dan benar aja nggak ada satupun hal yang mencurigakan yang mereka temukan di rumah itu. Pada keesokan harinya, Jesse mendatangi Walter saat dia tengah membangun laboratorium baru. Tanpa peduli perkataan Jesse, Walter langsung memberikannya sarung tangan untuk mulai memasak. Alih-alih mendengarkan perkataan Jesse, dia malah meminta Jesse untuk membuka lab baru untuk menggandakan margin. Tapi dengan tegas, Jesse mengatakan bahwa dia hanya ingin membicarakan kapan dan bagaimana dia mendapatkan $5 juta bagiannya. Disinilah Walter menjelaskan bahwa Jesse nggak boleh nyanyiin kesempatan dan potensi yang dia miliki. Lagi pula, kalau dia mau keluar, dia mau ngapain? Dia nggak bisa apa-apa dan udah nggak punya siapa-siapa lagi. Bacotan Walter di sini benar-benar nyelekit banget nih teman-teman. Kelihatan kalau Jesse udah lelah banget di situasi ini. Padahal yang diminta itu adalah uang bagiannya dan bukan uang Walter. Tapi apa jawaban Walter? Jesse yang suci dianggap nggak cocok memegang uang haram itu. Jadi dia menahan dan menolak memberikannya. Whatever, man. I'm done. No, you're not. You're not done. You're not leaving. Jesse! Kita berpindah ke kantor DA. Saat rapat dengan Dewan siang itu, Hank mendapat kritikan karena laporan dasar selalu ngaret dari jadwal. Hank dianggap terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengusut Mike atas kasus Gustavo Fring. Hank diminta memahami bahwa posisinya saat ini adalah kepala DA. Dia nggak boleh fokus dalam satu kasus dan mengabaikan puluhan kasus lainnya. Maka dari itu,
Dewan memutus anggaran untuk kasus Mike Ehrmantraut. Ya, investigasi pada Mike nggak lagi dianggap worth it. Lalu, apakah Hank menyerah? Tentu tidak. Anggaran ditiadakan hanya untuk Mike, tapi tidak untuk 9 orang bawahannya. Gak berselang beberapa lama, terlihat pengacara Mike yang kembali menyetor sejumlah uang untuk Kelly. Tapi tiba-tiba, berpindah ke Walter yang hendak mulai memasak. Ternyata bukan Jesse. Walter tampaknya telah memilih partner barunya nih teman-teman. Sama seperti Jesse dulu, Todd diminta untuk mengamati dan mencatat semua aktivitas yang dilakukan. Kelihatan di sini Todd memenuhi semua perintah Walter. Ini cukup menggambarkan kalau anak ini benar-benar ingin belajar. Di keesokan harinya Walter kembali mendatangi Hank di kantornya. Kembali juga Walter curhat tentang hubungannya dengan Sky yang kian memburuk. Tapi anehnya, dia yang sedih, dia juga yang kali ini meminta kopi pada Hank. Karena Walter harus mencabut alat penyadapnya sebelum Hank mengetahuinya. Di momen ini Steve tiba-tiba datang dan mengatakan pada Hank bahwa dia berhasil membuat kesepakatan dengan pengacara Mike. Ini tentu masalah besar bagi Walter. Yeah. Mike, hey, it's me. Gak lama setelah itu, Mike yang tengah berada di taman mendapat telepon dari pengacaranya. Pria itu berinisiatif mendatangi Mike untuk membicarakan tentang uangnya yang bermasalah. Di sini Mike sebenarnya udah terlihat curiga, hingga Walter menghubunginya dan mengatakan bahwa dia telah mendapatkan informasi dan mereka kini tengah menuju ke arah Mike. Dan benar aja, gak berselang beberapa detik polisi datang mengepung taman itu untuk mencari keberadaan Mike. How could Mike use that clown of a lawyer? Berpindah ke kantor Saul. Saul mengatakan bahwa satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berdoa agar Mike gak tertangkap. Karena apabila Mike buka mulut, dipastikan semuanya tamat. Jesse meyakini bahwa Mike gak mungkin melakukannya. Tapi bagaimanapun, uang Mike ini telah dibekukan oleh DA. Dan apabila 9 anak buahnya gak dibayar, cepat atau lambat mereka pasti akan buka mulut. Di momen ini juga Mike tiba-tiba menelpon mereka. Saul diminta untuk mengambil tasnya yang berisikan uang dan paspor. Karena dia harus segera meninggalkan kota. Tapi dia gak bisa bergerak karena polisi terus mengawasinya. Saul jelas menolak permintaan ini karena itu sangat berbahaya. Tapi tanpa keraguan, Jesse mengaku dapat melakukannya. Mike hanya perlu bilang apa aja yang dia butuhkan. Tapi Mike menolaknya. Dia nggak mau membahayakan Jesse. Lagi pula Saul telah dibayar untuk pekerjaan ini. Jadi dia yang harus melakukannya. Hingga akhirnya Walter berinisiatif dan mengatakan bahwa dia yang akan melakukannya. Singkat cerita, tas berisi uang, pistol, dan paspor itu pun ditemukan. Walter mengantarkan ke sebuah hutan pinggir sungai yang dimana Mike telah menunggunya. Sebelum menyerahkan tas itu, Walter terlebih dahulu meminta Mike memberikan 9 nama anak buahnya. Karena setelah kepergian Mike, 9 orang itu tentu akan menjadi masalah. Tapi Mike menolak memberikannya. Tanpa ucapan terima kasih, Mike pun pergi meninggalkan Walter. You're welcome. What? I want those names, Mike. You owe me that much. Walter yang gak mendapat jawaban geram. Disinilah mereka kembali terlibat argumen. Mike membantah ucapan Walter tentang 9 anak buahnya yang akan menjadi masalah. Karena masalah yang sebenarnya adalah Walter itu sendiri. Walter telah menghancurkan bisnis yang telah berjalan sempurna selama bertahun-tahun. Mereka punya Gustavo sebagai ahli. Mereka punya lab. Mereka punya pekerja dan semua berjalan dengan sempurna. Tapi semuanya rusak hanya karena ego Walter yang selalu ingin berkuasa. Di saat Walter gak bisa ngejawab, kita tahu kalau perkataan itu adalah kebenaran. Tapi apa yang dilakukan Walter? Mike terduduk diam di pinggir sungai itu dengan pistol di tangannya. Dia mengatakan bahwa semuanya telah berakhir. Di sinilah Walter segera menyadari bahwa hal yang baru aja dia lakukan adalah sebuah kesalahan besar. Walter langsung meminta maaf dan mengakui kesalahannya pada Mike. Tapi semuanya udah terlambat. Shut the fuck up. Let me die in peace. Keesokan harinya, Walter berniat untuk menghancurkan jasad Mike. Tapi Jesse tiba-tiba datang di sini. Dia menanyakan situasi Mike. Walter tentu gak bisa menjawab secara harfiah. Dia cuma bilang kalau Mike telah pergi.
Ternyata kedatangan Jesse juga untuk membahas 9 orang anak buah Mike. Kalau Mike pergi berarti nggak ada yang ngebayar mereka. Maka dari itu, mereka harus memikirkan solusinya. Tapi jawaban Walter, We? Who's we? di waktu yang sama berlangsung negosiasi antara DEA dan anak buah Mike. Melalui pengacaranya, terdakwa bersedia memberikan informasi tentang organisasi Gustavo, tapi DEA harus menjamin kebebasannya. Ternyata, pengacara dari terdakwa nggak berhasil mencapai kesepakatan nih teman-teman. Karena DEA mengaku masih memiliki 8 orang lainnya yang akan berbicara tanpa banyak minta. Scene ini sebenarnya memperlihatkan betapa powerfulnya Saul yang selalu berhasil ngebuat DEA nggak berkutik. Di waktu yang sama, Walter mengatur pertemuan dengan Lydia. Lydia menawarkan 9 nama anak buah Mike yang Walter cari. Tapi sebagai gantinya, Lydia ingin Walter menjamin keamanannya. Karena Walter pasti akan ngebunuhnya setelah ngedapatin 9 nama itu. Mengingat Lydia udah tahu terlalu banyak tentang ini. Jadi bisa dibilang, 9 nama itu adalah kartu as terakhir yang dia miliki. Tapi bernegosiasi dengan Walter nggak lagi adem seperti dulu. Dia nggak peduli dengan permintaan Lydia. Karena apabila Lydia nggak memberikan 9 nama itu, Lydia akan tetap mati karena Walter akan menembaknya saat itu juga. Ini langsung ngebuat Lydia ketakutan. Di sini Lydia mengatakan bahwa dia bisa menggandakan bisnis Walter berkali-kali lipat. Ceko Republik dinyatakan memiliki daya beli lebih besar daripada seluruh negara di Eropa. Pemakai di sana mencapai 5% dari total populasi. Apabila Walter tertarik, Lydia mengaku mampu menghandle semuanya mengingat pekerjaannya adalah memindahkan barang di seluruh dunia. Ternyata tawaran ini juga pernah disepakati dengan Gustavo Fring, tapi satu langkah sebelum kerjasama dimulai, seseorang ngebunuhnya. Dan uniknya, Walter nggak bilang kalau dialah orang di balik kematian Gustavo. Dan saat Lydia meminta perlindungan dari Mike, Walter nggak bilang kalau Mike telah dia bunuh. Ini ngebuat Walter lebih berdarah dingin lagi. First things first. Mengetahui Walter tertarik dengan tawarannya, Lydia akhirnya dengan tenang bisa memberikan 9 nama itu. Tapi yang janggal, Walter ngebawa Risin di pertemuan ini. Sesampainya Walter di rumah, dia segera menghubungi Todd dan memintanya untuk mengatur pertemuan dengan pamannya. Disinilah strategi penghabisan dibahas. Mengingat target mereka berada di penjara, penyerangan akan dilakukan dengan cara cepat dan senyap. Tapi satu-satunya yang menjadi masalah adalah waktu. Mereka hanya punya 2 menit sedangkan targetnya berada dalam 3 lapas yang berbeda. Jack Walker bernegosiasi akan hal ini, tapi Walter dengan sengaja nggak mengacuhkannya. Saat Jack mencoba mendominasi dan menekan Walter, disinilah sosok Heisenberg terlihat. Dia kembali menekan Jack Walker dan bilang kalau permintaannya bukanlah negosiasi. Figure it out. Singkat cerita, sampailah pada momen eksekusi. Melalui stopwatch-nya, Walter mulai menghitung. Penyerangan ini dilakukan persis saat jam makan siang. Geng Jack Walker melakukan penyeludupan dalam 3 lapas menggunakan algojo yang berbeda. Target dibunuh secara sadis tanpa menimbulkan kericuhan. Mayoritas senjata yang mereka gunakan adalah tangkai sikat gigi yang telah ditajamkan. Beberapa sih sengaja nggak gue tampilin di sini karena terlalu kejam buat di YouTube. Singkat cerita, stopwatch Walter berhenti pada pukul 12:03, yang artinya 2 menit pun telah berlalu. Persis di momen itu Jack Walter segera mengabarkan kalau semuanya telah selesai. Sementara itu di tempat berbeda, Hank Sok mendapatkan kabar ini karena cuma itu satu-satunya petunjuk yang tersisa. Details have emerged in the spate of jail deaths that rock carefully coordinated sequence of attacks. Nggak berselang beberapa lama media pun langsung meliput kejadian ini. Ini bertepatan saat Walter tengah berada di rumah Hank untuk mengunjungi anak-anaknya. Sesuai perkataan Mary, Hank pulang dengan keadaan hati yang sangat buruk. Situasi ini ngebawa Hank benar-benar putus asa nih teman-teman. Hank menceritakan masa lalunya kalau dia dulu bekerja di hutan di bagian penebangan pohon. Kulitnya terbakar dan banyak nyamuk di sana. Gajinya hanya cukup agar dia bisa minum bir di malam harinya. Walaupun begitu, dia kini merindukan pekerjaan itu. Menandai pohon dianggap lebih baik daripada harus mengejar monster. Walter menanggapi ini dengan mengatakan bahwa dia juga memiliki hobi, yaitu I used to love to go camping. hari-hari pun berlalu. Bonding antara Walter dan Todd semakin membaik nih teman-teman.
Gak seperti dengan Jesse, Walter gak pernah terlibat argumen karena Todd selalu mematuhi perintahnya. Pasar mereka kini juga bukan hanya di New Mexico. Lydia mengambil peran sebagai koordinator internasional untuk mengirim produk mereka ke seluruh dunia. Kini hari demi hari, bulan demi bulan pun berlalu. Uang yang dihasilkan jauh-jauh lebih cepat dan lebih banyak dari sebelumnya. Saking lancarnya bisnis ini ngebawanya pada suasana yang monoton. Walter sampai bosan melakukan kegiatan ini. Hingga sampailah pada suatu malam. Take a drive with me. Skylar mendatangi Walter dan mengajaknya pergi ke suatu tempat nih teman-teman. Tempat itu seperti gudang dengan blok-blok ruko di dalamnya. Ternyata Skylar menyewa tempat itu untuk menyimpan seluruh uang yang telah Walter hasilkan. Bahkan Walter sendiri kaget melihat tumpukan uang itu. Skylar mengaku berhenti menghitungnya karena jumlahnya udah terlalu banyak dan terlalu cepat. Skylar berinisiatif untuk menimbangnya. Hanya aja uang itu memiliki pecahan yang berbeda. Kini dia hanya menumpuk dan menyemprot cairan anti rayap untuk menjaga uang itu tetap kering. Karena 100 karwas pun gak akan mampu mencuci uang sebanyak itu. Jumlah dari uang itu gak akan habis meski digunakan 10 keturunan. Maka dari itu, apalagi yang Walter kejar? Sampailah pada keesokan harinya, Walter mendatangi Jesse di rumahnya. Jesse tentu bingung sekaligus takut untuk kembali berurusan dengan Walter. Sedikit basa-basi di sini sebelum Walter mengungkapkan tujuannya, yaitu untuk memberikan $5 juta bagian Jesse yang pernah dia tahan. Melihat jumlah dari uang itu, Jesse seketika shock bahkan ketakutan. Sesampainya Walter di rumah, dia langsung menghampiri istrinya dan mengatakan, Hey, I'm out. hari-hari dan waktu yang berlalu akhirnya membuat suasana keluarga ini perlahan membaik nih teman-teman. Hingga sampailah di suatu hari di mana Walter mengadakan makan-makan di rumahnya bersama Hank dan Mary. Dari percakapan ini kita bisa ngeliat kalau Skylar udah kembali riang dengan senyum di wajahnya. Ya, bisa dibilang mungkin ini adalah awal dari kembalinya keluarga Walter White. Tapi saat Hank menggunakan toilet Walter, dia nggak sengaja menemukan sebuah buku. Buku dari Walt Whitman yang pernah dimention oleh Gail sebelumnya. Di dalam buku itu terdapat sebuah halaman dengan tulisan tangan, yang dimana penulisnya mengucapkan kebanggaannya karena bisa bekerja dengan inisial WW. Ini seketika membuat Hank mengingat momen di malam itu, yang dimana Walter mengatakan, You got me. "Wah, apakah ini akan menjadi petunjuk akhir dari pencarian Hank selama ini?" Gua rasa nggak segampang itu. Well, gua Rev dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Gotta say, I don't like the way you're looking at me right now.